Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang merpati selap ya. Selap apa telampe ya, berdasarkan pertanyaan dari Mas Ferdiansyah. Bulu ujung sebelah kiri satu, bulu ujung sebelah kanan dua ya. Itu kalau ada lebih dari 3 namanya telampe itu Mas. Kalau dari ujung ke dalam itu ada misalnya 4 atau 5, kiri kanan itu telampe. Kalau itu juga sebenarnya sudah masuk telampe ya. Kalau dia berselap-selip misalnya putih atau perak atau apa warnanya, kemudian misalnya warna dasar secara keseluruhannya itu megan putih atau gimana ya, putih megan putih gitu, itu namanya rejeng atau selap ya. Kalau dia beberapa misalnya putih megan putih lagi, itu biasanya namanya rejeng. Kalau cuma misalnya satu saja, misalnya megan putih megan, itu namanya selap. Seingat saya itu ya yang untuk peristilahannya ya. Kalau itu masuknya kayaknya telampe itu Mas Ferdiansyah, walaupun dia cuma satu tapi ternyata di ujung di sebelahnya juga ada. Kalau dia dimasukkan telampe biasanya, makanya orang dulu itu selalu bilang itu sandangannya merpati ya, sandangan itu pakaian. Kalau orang zaman dulu untuk main rumahan itu pakaian merpati atau sandangan merpati itu jadi istilahnya, jadi perhatian juga ya. Misalnya burung yang warnanya pating celaneh atau istilahnya kayak apa ya, kayak rejeng, kayak celemreng, itu enggak disukai karena biasanya kalau untuk rumahan itu sandangan yang bagus, pakaian yang bagus, artinya misalnya hitamnya hitam tandes. Kalau telampe sekalian, nggak usah ada rejeng-rejengnya atau ada titik-titik di muka itu yang namanya celemreng atau merah juga gitu, pokoknya segala warna. Jangan sampai warnanya itu nggak teratur lah istilahnya. Kalau warna teratur itu banyak disukai karena dengan anggapan kalau pakaian merpati itu teratur rapi, itu biasanya menunjukkan mental Mas Ferdiansyah. Kalau untuk rumahan dulu ya, orang-orang dulu berpendapat. Kemudian ada kelek yang misalnya warna merah kemudian keleknya putih, itu juga kurang disukai karena kurang tandes istilahnya. Itu nanti berpengaruh pada mental saat dia turun. Itu biasanya kurang berani ya, atau istilahnya kurang tetek, orang Jawa bilang itu. Kurang tabah kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Jadi maksudnya kurang tabah atau kurang tetek itu dia begitu turun disalip begitu dia suka ngebuang, atau kadang-kadang waktu mulai turun terus musuhnya misalnya agak nakal, dia ngebuang ataupun memperlambat waktu turunnya. Itu biasanya kalau yang warna-warna kurang tandes atau kurang bagus untuk pakaiannya ya, istilahnya saya menggunakan istilah pakaian. Semisal kalau yang pakaiannya kurang tandes, warnanya kurang bagus, pating celaneh atau celemrek begitu juga. Kalau untuk rumahan misalnya dilepaskan dari arah selatan, kemudian misalnya pas di tengah-tengah rumah begitu munculnya, itu kalau warna-warna yang teratur bagus atau sandangannya bagus, itu biasanya lewat situ terus, geser pun cuma sedikit sekali. Tapi kalau yang warna-warna kurang tandes atau kurang teratur begitu, dia suka bergeser mengikuti musuhnya,
agak ke barat jauh, agak ke selatan jauh gitu ya, atau agak kok ke barat. Ini udah pasang dari selatan ya, ke barat jauh atau ke timur jauh gitu loh. Nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa di situ terus gitu loh. Artinya dia mentalnya kurang bagus, karakternya masih agak ngikutan. Tapi kalau yang warna-warna yang teratur biasanya dia punya mental dan karakter yang tidak mau ngetut, artinya tidak mau ngikut ya. Jadi kalau di situ ya di situ, terus kemudian kalau musuhnya bedding duluan pun dia nggak mau ngikutin musuhnya, tapi ke rumahnya sendiri. Itu yang saya pelajari dulu. Makanya jarang orang dulu yang cari warna kok kurang teratur ya. Misalnya warna celemreng itu juga kurang disukai, warna selap-selap juga kurang disukai. Tapi ada juga selap-selap yang bagus yang dipelihara. Mungkin kadang-kadang karena kalau pas mentalnya bagus dia juga bagus, tapi pas kurang ya kurang, artinya kurang stabil lah untuk mentalnya. Tapi kalau untuk punya Mas Ferdiansyah itu, kalau dia untuk rumahan kemudian telampeknya masih beda, artinya yang satu yang satu yang satunya lagi itu dua, itu juga walaupun dia nggak masalah tapi masih kurang rapi lah gitu istilahnya. Jadi kerapian bulu merpati itu diperhatikan kalau orang zaman dulu. Itu untuk mental mungkin sudah boleh lah, sudah masuk, artinya dia mentalnya bagus, walaupun dia sesekali agak terlalu emosional ya, kemudian suka nyeleweng gitu, bisa jadi. Jadi kalau orang dulu diusahakan kalau kiri dua ya kanan dua, kalau kiri satu ya kanan satu gitulah. Jadi penyeimbang gitu loh, kayak penyeimbang. Ini kepercayaannya orang dulu ya. Kalau untuk kolongan kayaknya nggak masalah ya, karena teman-teman saya juga banyak yang punya burung yang selap di tengah, cuma satu, cuma sebelah. Untuk main juga kayaknya bagus. Walaupun kalau yang namanya juara itu kan namanya hoki ya, burung sebagus apapun kalau pas nggak hoki ya nggak, walaupun dia terahnya juara sesaat satu saat juga kalau pas nggak hoki juga nggak juara. Jadi cuma apa ya, semacam prediksi mental merpatinya itu nggak sebagus yang bulunya rapi. Tapi kalau terampe sebelah satu sebelah dua, kalau saya sih pantas dicoba ya. Artinya istilahnya walaupun dia agak kurang rapi tapi tetap ada kiri kanannya, tetap ada putihnya ataupun warna lainnya gitu ya. Nanti satu saat kalau pas dia emosinya stabil juga, untuk main juga bagus. Saya punya ya warna perumpung selap-selap, waktu saya coba hilang ya. Dia kalau pas bagus, pas enggak ya enggak. Kemudian waktu itu saya agak terlalu cepat melatihnya, dia hilang. Kemudian itu saya lagi mau coba yang warna perumpung selap sebelah dua, tapi belum saya latih ya, masih saya bawa di lapak. Nanti kalau giringan di lapaknya atau dia udah mulai udah mulai fokus, benar-benar fokus di betina, baru nanti saya terbangkan. Itu hibah dari teman Jakarta ya. Kemudian kepalanya juga ada titik-titiknya itu prediksi saya sih mentalnya dia bagus. Tapi yang namanya merpati warnanya begitu, nanti satu saat juga kelebihan mentalnya bisa apa ya,
Maksudnya bisa nekat turunnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk rumahan saya pribadi, prediksi saya nanti bisa ngetut itu. Bisa mengikuti musuh gitu ya, kecuali kalau dia benar-benar sudah pomas sekali, artinya dia udah tidak goyah ya untuk memori dan segala sesuatunya itu udah nggak tergoyahkan, karena dia udah kuwu istilahnya, kalau orang Jawa udah paten di rumah itu ya. Saya yakin burung itu juga turunnya bagus dan bisa buat mainan. Nanti makanya akan saya coba di kolongan, bisa nggak, karena dia terah burung rumahan. Itu sudah beberapa kali saya bawa di lapak, tapi dia masih, karena masih giras ya, masih liar, saya belum berani lepaskan, baru diumbar aja. Tapi dia kayaknya nggak pergi ya, saya taruh di atas dundang itu nggak pergi dia, artinya nggak takut kemudian pergi jauh begini. Cuma kalau didekatin sama arak dipegang mau ditangkap gitu dia masih susah sekali. Kemudian harus dikemaru itu ya, betinanya didekatkan sama jantan lain yang bekur gitu, nanti baru dia emosi, dia ngejar, baru ditangkap. Artinya dia belum jinak sama saya. Kadang harus saya pegang-pegang kalau malam, atau kalau pas memberi makan itu saya pegang, baru lama-lama nanti mudah-mudahan dia jinak, saya lepas. Jadi nggak masalah ya Mas Ferdiansyah, untuk merpati yang akhiri 1 kanan 2 itu nggak masalah, dicoba saja. Apalagi kalau untuk kolongan itu nggak masalah. Dia, setahu saya, burung kalau setiap burung warna apapun kalau ada warna putihnya itu biasanya cepat tinggi, artinya lambung dia. Masih ada terah burung putihnya yang cepat lambung ya. Saya mungkin kurang rinci dalam menjelaskan masalah ini, tapi secara prinsip kalau rumahannya orang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, ataupun bukan pendapat saya pribadi, itu kalau burung yang kayak itu kurang imbang, kalau untuk rumahan agak mengkhawatirkan lah istilahnya. Tapi kalau untuk kolong dicoba, karena mentalnya bagus juga ya, artinya dia justru kalau pas keluar emosi yang bagus dia juga ngebut ya, istilahnya nggak mau kalah gitu lah. Kemudian kalau pas enggak ya biasa. Tapi ya itu kalau untuk rumahan kadang-kadang ketika disalip ya, dia suka agak goyah mentalnya. Oke, segitu ya Mas Ferdiansyah, semoga ini memberi gambaran walaupun nggak rinci. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman yang lain yang menonton juga mengambil manfaatnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.